Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam hiwar ini kita melihat ada fi'lun amar. Di situ kan ada unzur wa uktub, ya kan? Fi'lun amar. Kita lihat sekilas di situ. Nah, oke. Kita nampak di situ ada fi'lun amar, ada kandungan fi'lun amar. Fi'lun amar itu apa sih? Dia terdiri dari dua unsur kata, fi'lun sama amar, kata kerja, perintah. Oke, tuntutan situ ada sebuah pekerjaan yang akan dikerjakan. Oke, kita tengok dulu ta'rifnya, pengertian. Huwa fi'lul ladzi yadullu ala husulil amali fi zamanil madi. Itu sebuah pekerjaan yang mana tuntutannya atau menampakkan, menunjukkan kepada pekerjaan itu fi waqtil atau fi zaman mustaqbal. Waktunya itu mustakbal. Mustakbal itu artinya apa? Bentuknya si perintah, tapi pelaksanaan pekerjaannya mustakbal. Mustakbalnya setelah lafaz perintah itu selesai diucapkan. Kemudian fi'lun amr itu huwa mabni ala sukun. Dia mabni ala sukun. Dasarnya ini loh. Tapi kalau dia musanna nanti mabninya dengan fathah. Jamak nanti mabninya dengan dhammah. Ya kan? Kemudian khuzifa atau khazfu harfil illah. Kalau dia nanti fi'lunnya fi'lun mutal, maka huruf illat itu kan ada itu alif, waw dan ya kan itu ya. Maka dihilangkanlah hurufnya illatnya ketika dia fi'lunnya mutal. Kemudian definisinya yang ketiga adalah fi'lun amar itu tatakawanu ala sittatil domair. Dia hanya terdiri dari 6 domir. 6 cuman. Apa itu domir? Si pelakunya, ya. Oke, sekarang siapa sih yang akan kita kasih perintah? Yang kita kasih perintah itu yang domir itu ya, pelakunya itu tadi. Anta satu, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Ini mungkin orang-orang yang bisa kita perintah. Oke, sebentar Ananda. Ini mungkin orang-orang yang bisa kita perintah, ya. Lawan bicara kita yang mungkin kita perintah. Siapa dia? Anta, antuma, antum, sama anti, antuma, antuna. Terus bagaimana sih cara membuat fi'lun amar ini? Kita berangkat dari fi'il mudhari'nya dulu. Pedoman kita ain fi'ilnya. Ini yang dikatakan ain fi'il. Ain kan fi'lun itu kan terdiri dari 3 huruf, fa, ain, lam. Nah, huruf yang di tengahnya namanya ain fi'il, karena fi'lun itu katanya fa, ain, lam, ain yang di tengah kan. Ini dia. Ketika anta tanzuru dia, ya kan? Pas amarnya menjadi unzurnya dia. Awalnya sih tadi situ lam, la apa ya? Lam tanzur. Ketika ini dihilangkan lamnya, kemudian huruf mudhari'ahnya juga dihilangkan, maka tinggallah nun zoro. Tinggal ini nunnya sementara disukunkan. Bagaimana macam mana kita membacanya kan? Maka diberilah dia hamzah wasol. Yang hamzah wasol ini barisnya dhammah. Kenapa dhammah? Tergantung kepada ain fi'ilnya tadi itu. Kalau pada fi'lun mudhari' ain fi'ilnya dhammah, maka hamzah wasolnya pun dhammah. Nah, ini dia contohnya. Anta tanzuru, kemudian pas amarnya unzur. Oke. Kemudian untuk antuma tanzurani, fi'il mudhari'nya. Fi'il amarnya menjadi unzura. Ingat tadi? Ain fi'ilnya dhammah, maka hamzah wasalnya juga dhammah. Unzura, ini ra panjang dengan alif nih. Oke. Kenapa kita panjangkan dengan alif? Maaf agak gemetar nih tangan ustazah ya, maaf ya. Oke. Kenapa dia unzura? Menandakan kalau dia musanna, berdua. Ya, maka tanda musannanya berdua. Berarti ini 2 orang yang kita perintah, laki-laki. Bisa juga bentuk ini 2 orang yang kita perintah, perempuan dua-duanya, atau 1 laki-laki 1 perempuan, kan berdua juga dia itu. Maka kata ini yang kita pakai. Unzura. Ya kan? Lihatlah itu ya. Siapa yang kita suruh melihat? 2 orang dia, baik laki-laki, baik perempuan, baik laki-laki saja, baik perempuan saja,
gitu loh. Atau dia berdua, laki-laki satu, perempuan satu. Kemudian ketika anti, maka tadinya mudhoreknya tanzurina, antum lihat tanzurina ro mati ke huruf ya dan ditambah fathah nunnya kan, nun fathah. Ketika mati ke ro maka barisnya ro di bawah. Ketika mati ke ya maka barisnya ro di bawah. Tanzurina. Maka ketika dia amar, hamzah wasalnya doma dan ro dimatikan ke huruf ya. Itu membedakan dia anta dan anti. Unzuri kalau anta unzur, iqra kalau anti iqra'i, ijlis anta ijlisi, kan gitu. Contoh lagi yang ain fiilnya dhammah. Contoh dakhala yadkhulu, kalau anta tadkhulu maka menjadi amar dia udkhul. Kenapa alifnya didomahkan wasalnya? Karena pada ain fiilnya udkhul tuh khu-nya berbaris dhammah. Oke. Kita beranjak ke bawah. Ada nunu taukidnya ini. Itu salah satu ciri dari amaran juga kan. Pas dia antunna tanzuruna, tanzurna, maka unzurna. Ketika dia menjadi amar. Ini contoh yang fi'lun yang sahih, yang terdiri dari 3. Ya kan, yang sulasi 3 dia. Na, zoro. Bagaimana kalau dia mazid dia? Contohnya ada khola memasukkan, atau akhraja mengeluarkan, atau apa ya, akroma memuliakan kan, akroma. Akroma yukrimu, rinya harus di bawah kan, akroma yukrimu. Nah, berarti dia nanti pas ambalnya akrim. Kenapa akrim? Nah, jadi ketika ain fiilnya ini baik dia fathah atau kasrah, maka nanti pada amarnya baris hamzahnya tersebut akan menjadi kasrah. Kita coba lihat ke sebelahnya. Ini masih contoh dari yang sulasi, yang sahih. Kenapa saya bilang sulasi? Huruf dasarnya kan 3, ka, ta, ba. Pas dia mudhari anta, maka menjadi dia taktubu. Antumanya taktubani. Antum taktubuna. Anti taktubina, ya kan? Antuma taktubani. Antunna taktubna. Ini mudhari semua. Dan berasal dari sinilah nanti kita buat amarnya. Pedomannya mana Ananda? Ketika ain fiilnya doma sama yang di sebelah tadi, doma, maka hamzah wasalnya juga doma. Maka akan menjadi dia uktub. Itu yang dikatakan mabni antas sukun. Ini sukun huruf yang terakhirnya kan? Nah, huruf terakhirnya ba. Ba-nya berbaris sukun. Itu dia amar, uktub. Nah, anti juga dia sukun, mati dia huruf ya. Uktubi. Kalau anta uktub, anti uktubi. Pas huma, nah, mabninya bukan dengan sukun lagi, walaupun asal muasalnya tadi sukun ya kan. Nah, menunjukkan dia 2, maka huruf yang terakhir dipanjangkan dengan alif. Ini dia tandanya. Sama dengan ini. Ketika dia jamak, mabni sukunnya ditukar lagi dengan domah. Uktubu, ba mati huruf waw udah ditambah nun. Itu menunjukkan dia jamak alif dan nunnya. Nah, kalau antunna uktubna, nun taukidnya. Oke? Uktubna. Kita beranjak, bagaimana kalau ain fiilnya tersebut fathah? Nah, ini dia. Yang tadi fi'il mudhari'nya fathah ain fiilnya. Yaftahu, kalau anta taftahu, antuma taftahani, antum taftahuna, anti taftahina, kemudian antuma taftahani, naam, kemudian antuna taftahna. Oke. Nah, ketika dia amar, karena ain fiilnya tadi fathah, maka hamzah wasolnya dikasrohkan. Nah, tuh. Nah, menjadilah dia iftah.
tanya tetap fathah, ya kan? Tanya tetap fathah. Iftah. Antumanya iftaha, menunjukkan dia dua orang yang kita perintah atau musanna, maka huruf yang terakhir kita panjangkan dengan alif. Ketika dia jamak iftahu, ini untuk antum nih. Kalau kita menyuruh laki-laki lebih dari dua orang, iftahu, iqra'u, ya kan? Kemudian sami'u, istaqimu. Pas kita sholat tuh ada imam mengatakan istaqimu, dari sini dia. Istaqimu suhufakum, kan gitu ya, luruskan safnya, ini dia. Nah, oke. Amar yang bentuk antum. Kemudian anti iftahiha kita sukunkan ke ya. Iftahi, ya kan, dimatikan huruf ya, sedangkan anta iftah. Nah, hamzahnya kasrah, sedangkan ain fiilnya tetap fathah. Kemudian untuk antunnanya iftahna. Kita pindah kalau ain fiilnya tersebut kasrah. Misal jalasa yajlisu, ketika anta tajlisu, ya. Antuma tajlisani, antum tajlisuna. Sementara anti tajlisina, antuma tajlisani, antunna tajlisna. Nah, tadi rumusnya apabila ain fiilnya ini kan ain fiilnya kan apa ini? Lam ya, huruf lam. Ini kan barisnya di bawah. Ketika dia baris di bawah, maka hamzah wasolnya kasroh juga atau berbaris di bawah. Nah, hamzahnya juga kita kasrohkan atau berbaris di bawah. Jadi kalau dia ain fiilnya itu kasroh atau domah, atau fathah, maka hamzah wasolnya kasroh. Ini dia ifta dan ini ijlis untuk anta, duduklah. Kalau perintah itu kan pakailah, kalau kita terjemahkan Indonesia kan. Kalau telah duduk jalasa, sedang duduk yajlisu, kalau duduklah ijlis, ya kan. Kalau dua orang kita perintah ijlisa, sinnya kita panjangkan dengan alif. Sementara yang jamak ijlisu, menunjukkan dia jamak, kita matikan huruf waw dan ditambah alif. Kalau anti tadinya dia tajlisina, maka hamzah wasolnya itu dikasrohkan, dimatikan huruf yang sesudahnya, kemudian huruf yang terakhir didomahkan atau dimatikan ke huruf ya. Nah, bukan didomahkan, disukunkan ke huruf ya, maka menjadilah dia ijlis. Ijlisi. Antuma ijlisa. Antunna ijlisna. Nun taukidnya menunjukkan dia nunnya yang untuk taukid perempuan. Seterusnya ada fi'lun mu'tal. Nah, fi'lun mu'tal itu yang mengandung huruf illat. Huruf illat yang kita sebut tadi, kalau nggak ada alif dia atau waw atau ya. Kita contohkan di sini kola, aslinya ini ya, Ananda, aslinya kola, di madinya itu kola. Ini kan ada alif nih. Aslinya ini adalah huruf waw. Nah, mu'tal cik lah ya kan. Maka dia pas dia mudhari yaqulu, kalau anta taqulu. Antuma takulani, antum takuluna, anti takulina, antuma takulani, antunna takulna, ya kan? Nah, ketika amar kita hilangkan huruf illatnya ini, maka akan menjadilah dia kul. Kenapa kul? Karena tadi ain fiilnya tetap domah kan gitu. Ini kan domah nih, ini domah, ya kan? Ini domah. Doma. Kemudian disukunkan atau dimatikan ke hurufnya yang terakhir. Hurufnya dia juga kan ini lam, maaf gemetar, tangan ustazah suka gemetar ini. Oke. Kul. Nah, artinya katakanlah. Nah, makanya ada kul huwallahu ahad. Maaf sekali Ananda, tangannya agak gemetar-gemetar ini. Oke. Kul anta takulu mudhari'nya ketika amar qul, katakanlah, dihilangkan huruf illat. Kalau untuk antuma kula, ini kan panjang nih, lam yang dipanjangkan. Pas jamak qulu,
katakanlah, kulu annallaha wahdah, katakanlah Allah itu cuma satu. Anti kuli, lam kita matikan ke ya. Kalau dimatikan ke ya berarti harokatnya kasroh, sama dengan ini kasroh di bawah kan. Antuma kula, ketika dia antuna kul nah, nanya taukid dari antun nah. Kemudian yang terakhir ada yang bentuk fi'lunnya dari fi'lun mudha'af. Mudha'af itu apa? Hurufnya tuh ada yang sama gitu loh. Madda ini aslinya kan madada nih, ditasdidkan. Pas dia mudore kan yang mudu, untuk anta tamudu. Antuma tamudani, antum tamuduna, anti tamudina, antuma tamudani, tamududna. Oh afwan, ini ada yang salah nih. Dudna. Kemudian pas dia amar, maka pas dia amar dihilangkanlah satu hurufnya yang tadi, huruf yang sama itu. Aslinya kan madada tuh, ya kan? Pas amar dihilangkan huruf dalnya, ini kan double, dihilangkan satu akan menjadi mud dan tidak menggunakan hamzah wasol mud, kecuali kalau dia amadda pakai alif dia kan, nah beda lagi nanti dia mud, ya kan? Madda yang mudu itu kan perpanjangkan lah, memanjangkan. Kalau ini panjangkanlah. Kalau dua orang kita perintah mudah, ya kan? Tanda dia musanna dengan alif panjangnya. Pas jamak muddu, waw dan alif. Ketika dia mati ke huruf waw otomatis huruf dalnya itu dhammah. Mudi berarti yang kita suruh perempuan itu satu orang. Muda, begitu juga dia untuk musanna. Kemudian antunna mudna. Bisa juga farro. Farro itu kan artinya senang. Anta ta'farro ya firru, anta tafiru. Berarti kalau ininya fir, ya, fir. Farro ya firu, karena fi-nya berbaris di bawah, maka ininya fir. Pas di amarnya, fa-nya tadi berbaris di bawah juga, fir. Firo, firu, firri, firo, firna. Sarro, marro artinya lewat. Aslinya kan marro, yang ini ya Nanda, marro artinya lewat. Aslinya sih maroro. Ini aslinya. Jadi disidahkan, diciekan kemari dengan tanda tasdid. Ketika dia amar, marro yamurru. Ini kan domah nih, maka ketika amar dia mur aja lagi, ya, mur, muro, muru, muri, muro, murna. Oke, selamat memahami.